Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadha al-yawm yawmul 'id. Ja'alallahu al-'auda was-su'uda ila mardatillahi al-mahmud. Alladhi ja'ala yawma 'id al-fitri diyafatan li'ibadihi wa sururan lahum bi jihadi anfusihim wa tasyihan al-maghlub. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimahullah, mari kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah, karena itulah yang akan membahagiakan kita, yang akan membawa kita tentram hidup di dunia, lebih-lebih ketika kita menghadap Rabbul Jalil, Allah Tuhan yang setiap hari kita sembah. Jamaah rahimahullah, pagi ini tentu pagi yang sangat indah bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Pagi yang penuh bahagia, seluruh kaum muslimin di dunia tentu akan bertakbir, bertahmid, bertahlil memuji Allah, Tuhan yang Maha Agung. Dan itu adalah semata-mata karena kita mengagungkan Allah. Tentu kebahagiaan itu karena kita telah menunaikan ibadah puasa yang telah kita lalui 1 bulan penuh. Dan Allah menakdirkan hari ini, Allah menakdirkan hari ini untuk kita tetap bernafas, memuji Allah, mengagungkan Allah. Itu betul-betul karunia Allah luar biasa. Semua alam raya, semua makhluknya Allah itu bertasbih. Baik makhluknya Allah yang masih punya nafas atau makhluknya Allah yang tidak punya nafas, semuanya bertasbih, semuanya mengagungkan Allah. Sehingga betul apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafani
izzan an akuna li rabbi wa kafabi fakhran an akuna laka rabban. Ya Allah, katanya Imam Ali, cukup kemuliaan itu bahwa Engkau itu Tuhan, dan cukup bagiku kebanggaan itu adalah bahwa saya itu hamba-Mu, ya Allah. Betapa kita tidak bangga, betapa kita tidak bahagia bertuhankan Allah, pemilik atas langit dan bumi, yang disembah di seluruh penjuru dunia, langit dan bumi. Sehingga kebanggaan kita, kata Imam Ali, adalah kebanggaan bahwa kita menjadi hambanya Allah, makhluk yang lalu diperkenankan oleh Allah untuk bisa tetap menyembahnya sampai hari ini. Jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tentu kita selalu ingat dan selalu diulang-ulang oleh para khatib bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang pettaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa itu selalu diulang-ulang oleh para khatib, para dai, para kiai? Karena memang itulah satu-satunya jalan yang ditawarkan oleh Allah, satu-satunya jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa kalau ingin bahagia di dunia, ingin tentram damai di akhirat, dan merindukan Allah di dunia dan merindukan Allah di akhirat, hanya ada satu jalan, yaitu ketakwaan kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang 189 Allah mengatakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu itu menjadi orang yang berbahagia. Bahagia hidupnya di dunia, bahagia hidupnya di akhirat. Tentram di dunia, tentram di akhirat. Maka kebahagiaan yang hakiki itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Selain orang-orang yang bertakwa tidak akan pernah memiliki kebahagiaan yang hakiki itu. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah untuk merindukan Allah, untuk merindukan Allah. Selama kerinduannya itu lalu tidak muncul kepada Allah, maka selama itu juga manusia tidak akan pernah bahagia. Selama itu juga manusia tidak akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka kenapa harus begitu? Karena memang Allah lah pemilik segalanya. Oleh karena itu ulama mengatakan, ketika kita memiliki Allah, berarti kita telah memiliki semuanya, segalanya. Tetapi manakala kita kehilangan Allah, maka kita telah kehilangan semuanya. Tidak ada yang bisa kita raih, tidak ada yang bisa kita pikirkan ketika kita kehilangan Allah. Maka semakin kita jauh dari Allah, maka semakin kita tidak memiliki apa-apa. Semakin kita berlari dari Allah, maka semakin kita akan terperosok kepada kehinaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, jalan ketakwaan itulah yang akan membahagiakan kita hidup di dunia, keindahan hidup di dunia, ketentraman, kenyamanan hidup di dunia itu hanya akan diperoleh ketika kita takwa. Ada beberapa jalan ketakwaan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dan keindahan hidup di dunia dan di akhirat. Pertama adalah ketika ketakwaan itu melahirkan syukur kepada Allah, rasa syukur kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 123, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka ketika orang yang bertakwa kepada Allah melahirkan
menambahkan rasa syukur kepada Allah, maka itulah akan merasakan kebahagiaan nikmatnya hidup di buminya Allah ini. Puasa itu sebenarnya adalah mengembalikan fitrah manusia. Fitrah manusia itu adalah syukurnya kepada Allah. Coba bayangkan, semua sistem, miliaran sistem, ribuan sistem yang ada pada tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Itu dalam kendali Allah, dalam kekuasaannya Allah, dan dalam pengaturannya Allah. Nah, kita disuruh bersyukur oleh Allah dengan merenungi puasa-puasa kita itu, sehingga kita merasa bahwa syukur itu adalah kita merasa dan sadar bahwa apa yang ada pada kita itu miliknya Allah, dan apa yang kita pakai itu, apa yang kita tempati ini, bumi tempat kita berpijak, langit tempat kita berenang, itu adalah miliknya Allah. Maka ketika muncul kesadaran itu, muncul rasa itu, maka itulah tumbuh rasa syukur kepada Allah. Maka selama kesadaran itu tidak muncul, rasa itu tidak muncul mana benak kita, berarti kita belum bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu Imam Sya'ani mengatakan, kalau ada orang yang lalu sadar bahwa yang dimakan itu makanan yang diberikan Allah, baju yang dipakai itu baju yang diberi Allah, rumah yang ditempati adalah rumah yang memang diberikan oleh Allah, maka itulah orang-orang yang betul-betul bersyukur. Itulah yang betul-betul hambanya Allah, karena merasa bahwa memang kita tidak memiliki apa-apa. Lalu kalau sudah seperti itu, lalu apa yang lalu kurang dari Allah? Apa yang lalu kurang dari Allah sehingga kita lari dari Allah, sehingga kita tidak terpikirkan tentang Allah? Sedemikian baiknya Allah, sedemikian cintanya Allah kepada kita, semuanya Allah berikan kepada kita. Maka dalam Al-Quran itu Allah betul-betul menyindir kita. Dan bagi orang-orang yang membaca ayat ini dengan ketulusan hati, mesti harus menangis. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Waqi'ah ayat 57, Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Saya yang menciptakan kamu, tapi mengapa engkau tidak percaya? Saya yang menciptakan kamu, tetapi mengapa engkau tidak percaya kepada saya, kata Allah. Saya yang menciptakan kamu, tapi kenapa engkau mencari Tuhan selain saya? Saya yang telah menciptakan kamu, tetapi kenapa engkau jauh dari saya? Saya yang menciptakan kamu, kata Allah, tetapi kenapa ketika engkau dipanggil untuk menyembahmu, kamu tidak datang ke dalam masjid Baitullah, kepada rumah-rumah yang saya tebarkan di buminya Allah itu. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kami, kata Allah, yang menciptakan kamu itu, tetapi kenapa kamu itu lalu senang dengan makhluk sehingga melupakan kami yang telah memberi makan kepada, tetapi kenapa engkau lalu tunduk kepada selain kami yang telah menciptakan kamu, tetapi kenapa kamu lalu tidak ingat kepada itu yang selalu diulang-ulang oleh Allah. Maka mentradisikan syukur itu adalah harus dalam hati itu ditradisikan syukur kepada Allah, karena Allah itu tidak akan menyiksa hambanya. Allah tidak akan memasukkan hambanya ke dalam neraka selama orang itu bersyukur kepada Allah.
Tidak akan pernah. Sama dengan Allah tidak akan memasukkan makhluknya ke dalam neraka selama makhluk itu pernah sujud kepada Allah dengan ketulusan, dengan kebanggaan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Maka setan itu paling senang kalau lalu orang tidak bersyukur. Dia bahagia kalau lalu kita jauh dari Allah. Maka semakin kita lalu tidak bersyukur, maka tentu semakin kita jauh dari Allah. Dan itu tentu akan membuat kita tidak bahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Bahkan ada seorang ulama saleh. Dia punya murid yang begitu saleh juga. Nah, Allah memberikan karunia terhadap muridnya itu. Allah memberikan karunia kepada muridnya bahwa dia diberikan kasyaf oleh Allah, kemampuan, ilham dari Allah yang bisa tahu bahwa gurunya itu ditakdir oleh Allah masuk neraka. Tetapi ketika itu disampaikan ke gurunya, wahai guru, saya melihat engkau dalam mimpi saya, engkau berada di neraka. Lalu kenapa engkau begitu khusyuk dalam sujud kamu, begitu bahagia ketika menyembah Allah, padahal engkau jelas-jelas berada dalam neraka, dalam mimpiku. Lalu apa kata guru? Wahai muridku, kebahagiaan saya adalah ketika saya ditakdir oleh Allah untuk tetap sujud kepada Allah, untuk tetap menyembah Allah, tetap bahagia. Tidak penting saya berada di mana, tetapi adalah kebahagiaan saya adalah ketika saya ditakdir oleh Allah menjadi hamba-Nya Allah, sehingga saya diperkenankan oleh Allah sujud. Itulah orang yang bersyukur. Sama dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya oleh Aisyah, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, engkau itu kan sudah jelas masuk surga. Kenapa engkau sampai sujud, sampai berdiri sedemikian lama dalam salat? Apa kata Rasulullah? Apakah tidak pantas kalau lalu saya bersyukur kepada Allah? Jadi syukur itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Sehingga betul ketika orang bersyukur kepada Allah, tentu dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ketakwaan yang akan menyelamatkan, membahagiakan kita di dunia dan di akhirat adalah ketika ketakwaan itu akan mengambil peran untuk masuk ke dalam pintu-pintu kebaikan. Artinya ketika ketakwaan itu mendorong kita untuk membantu orang lain, dan mengajak orang lain berbuat kebaikan. Jadi inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai kesalehan sosial. Abu Sa'id Abul Khair, dia pernah mengatakan, jalan menuju Allah itu, untuk mendekatkan diri kepada Allah itu banyak, tetapi yang paling dekat untuk menuju Allah itu satu, yaitu ketika orang lain bisa membahagiakan orang lain. Ketika manusia yang satu bisa membahagiakan orang lain, ketika kita kaum muslimin sanggup untuk menenteramkan orang lain, membantu orang lain, itulah jalan menuju Allah yang terbaik. Maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu iktikaf di dalam masjid, suatu saat ada orang datang kesusahan. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, wahai saudaraku, kenapa engkau sedih? Katanya lelaki itu mengatakan, wahai Ibnu Abbas, saya itu sedang susah karena saya tidak bisa membayar hutang. Lalu kata Ibnu Abbas, kalau begitu saya antarkan saya kepada orang yang telah memberi engkau hutang. Lalu setelah itu Ibnu Abbas bersiap-siap berangkat. Ketika Ibnu Abbas sudah mau berangkat, maka orang itu mengatakan, wahai Ibnu Abbas,
engkau itu sedang i'tikaf di dalam masjid. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, demi orang yang berada di dalam kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan, kalau ada orang lalu bisa membantu orang lain, maka itu sama dengan orang yang i'tikaf 10 tahun. 10 tahun i'tikaf. Padahal satu kali i'tikaf itu sama dengan jauhnya 3 parit antara dia dan neraka. Yang satu parit saja itu jauhnya sama dengan lebih jauh daripada langit dan bumi. Sehingga dapat dibayangkan, kalau lalu 10 tahun dia i'tikaf, maka jauhnya antara neraka dengan dua bumi itu sangat jauh, yang tidak terlampaui oleh apa. Itu membantu orang lain. Maka Ibnu Abbas berdirilah, dia tinggalkan i'tikafnya untuk membantu orang lain. Maka sedemikian agungnya agama ini, sebagian baiknya agama ini, sehingga menempatkan orang-orang yang bisa membantu orang lain sebagai orang yang lalu ditempatkan oleh Allah sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Dan inilah jalan yang paling mudah dan paling singkat, katanya Ibnu Khair, untuk dekat kepada Allah. Inilah tariqah, inilah jalan, inilah yang lalu diambil Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang tabi'in yang sebelum dia meninggal, Rasulullah sudah mencium baunya surga dari Yaman, yaitu dari Uwais Al-Qarni. Belum meninggal Uwais Al-Qarni, sudah tercium baunya surga dari sana. Uwais Al-Qarni itu adalah orang yang hidup ketika Rasulullah hidup, tetapi dia tidak bertemu dengan Rasulullah, sehingga dia dikatakan tabi'in. Tidak termasuk sahabat, tetapi karena dia bertemunya hanya dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dikatakan tabi'in. Uwais Al-Qarni itu dengan sahabat-sahabat besar jauh sholatnya dan macam-macamnya itu. Tetapi kenapa dia sedemikian menjadi baik, sampai Umar bin Khattab disuruh meminta doa kepada Uwais Al-Qarni? Karena dia orang yang berbakti kepada orang tuanya. Sungguh sangat bahagia kalau ada hari ini bersama kita, lalu ada orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah masih punya orang tua. Karena surga yang paling mudah diraih itu ketika seorang anak berbakti terhadap orang tua. Mudah, sangat mudah, itulah yang paling gampang. Dan itulah yang dijalani Uwais Al-Qarni. Maka ketika orang itu berbakti, berbaik hati kepada orang lain, maka itulah jalan yang terdekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Allah. Maka takwa yang ketiga yang akan mendekatkan, membawa kita bahagia, itu adalah ketika kita sudah mempersiapkan perjalanan ini menuju akhir. Al-istiqdad minar rahim, persiapkan diri kita menuju akhir. Coba kita bayangkan jamaah, kita itu mempersiapkan anak kita, kita mempersiapkan diri kita untuk hidup di dunia yang hanya 60 tahun, hanya 70 tahun, hanya 80 tahun. Tetapi pernahkah terpikir kita untuk mempersiapkan menuju akhirat yang lamanya begitu sangat lama? Nabi Adam itu sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu, tetapi tetap sampai sekarang juga tidak dibangkitkan oleh Allah. Pernahkah kita terpikir untuk mempersiapkan akhirat itu? Jangan sampai kita menyesal yang tidak ada ujung. Maka tentu kita harus mempersiapkan akhir. Oleh karena itu Imam Ali itu mengatakan, takwa itu adalah isti'adat minar rahim, mempersiapkan diri untuk bisa dekat kepada Allah.
Maka banyak orang yang lalu mencari teman, mencari sahabat di dunia, tetapi dia lupa mencari teman, mencari sahabat untuk menuju kepada Allah. Menuju kepada Allah. Padahal kita hidup di dunia itu sebentar, hidup di akhirat itu sangat lama. Di dalam kubur saja ribuan tahun tidak selesai, jutaan tahun tidak selesai. Tetapi kita lupakan betapa kita tersia-sia hidupnya di dunia. Oleh karena itu mari kita jalani hidup ini dengan ketakwaan untuk mendekatkan kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupakan Allah, jangan jauh dari Allah. Ketika kita jauh dari Allah, pasti kita akan kehilangan semua. Kehilangan semua. Pasti kita akan tersesat. Pasti kita akan hina di dunia. Apalagi ketika kita menghadap Rabbul Jalil Allah. Allah itu luar biasa kebaikannya. Allah itu luar biasa kasih sayangnya. Tidak ada yang setulus Allah cintai. Tidak ada yang setulus Allah kasih sayangnya. Tidak ada yang setulus Allah kebaikannya. Semua Allah beri. Allah tidak minta balasan apa-apa. Allah tidak minta juga untuk disurga. Tetapi kita butuh untuk menyembah Allah. Oleh karena itu kebaikan-kebaikannya Allah itu mari kita terima dengan ketulusan. Mari kita terima dengan dengan perasaan kita bahwa betapa kita menjadi makhluk yang terhina kalau kita lari dari Allah. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, berilah petunjuk dan karunia kepada kami untuk menempuh hidup ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan agar kami senantiasa dapat berpegang teguh pada jalan-jalan kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Allah, dengan kecintaan, keikhlasan, ketulusan di dalam hati kami untuk saling mencintai, untuk saling melindungi. Ya Allah, karuniakan kami kelezatan menyembah. Ya Allah, karuniakan kami kelezatan menyembah. Ya Allah, karuniakan kami kelezatan menyembah, kelezatan ruku kepada, kelezatan sujud kepada, kelezatan menyebut namamu. Ya Allah, Allah, ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami menjadi keluarga yang orang soleh, keluarga al-qawwam, keluarga yang bangun di tengah malam untuk mendukung dan sujud kepadamu. Ya Allah, ya Ghafar, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kezaliman. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami dan keluarga kami menjadi orang yang tersesat karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Allah, bentangkanlah jalan lurus kepada kami.
agar kami tidak lelah mengikuti jalan hidup yang kami sendiri tidak mengerti. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Mereka telah merawat kami, menyayangi kami, mereka yang telah mengajarkan kami kebaikan dan kebenaran. Dan jangan kau binakan mereka, ya Allah, pada yaumil qiyamah. Ya Allah, jangan kau binakan mereka, ya Allah, kumpul bersama istri, bersama anak-anak kami, bersama orang tua kami di surga-Nya, di surga-Nya. Ya Allah, ya Jabbar, berikanlah kekuatan dan pertolongan-Mu bagi saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dan dizalimi di berbagai penjuru bumi ini. Ya Allah, ya Jabbar, berikanlah kekuatan dan pertolongan bagi saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dan dizalimi di penjuru bumi ini. Ya Allah, ya Jabbar, berikanlah kekuatan dan pertolongan bagi saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dan dizalimi di berbagai penjuru bumi. Rabbana